Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk renungan kita hari ini, baiklah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah Bapa yang di surga, Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang peduli. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan untuk hari ini, kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan kami jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami memohon kehadiran-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis 20 Oktober 2022, saya ambil dari Nats Harian yang tertulis dalam Almanak HKBP, yaitu yang diambil dari Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Manusia ketika menghadapi satu pergumulan atau ketika menghadapi suatu masalah atau bahkan ketika menghadapi suatu beban pikiran yang membuat manusia itu gelisah dalam kehidupannya, tentunya dia akan meminta dan memohon pertolongan dan bahkan berusaha mencari pertolongan bagaimana dia agar mampu keluar dari persoalan yang dihadapinya. Ketika persoalan itu sangat berat dalam hidupnya, maka dia akan semakin gigih mencari jalan keluar dan bahkan dia membutuhkan penolong untuk mengeluarkan dia dari beban pikiran sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang salah pemahaman bahwa manusia itu bisa dibantu oleh dunia, atau bahkan manusia itu sering salah mencari jalan keluar dalam kehidupannya. Lebih sering manusia itu mencari dari tengah-tengah dunia, misalnya hiburan ataupun yang bisa menyenangkan dia. Namun usaha itu adalah usaha yang salah, karena apapun yang menjadi beban kita, apapun yang menjadi masalah kita, kita tidak bisa mencari jalan keluar dari dunia. Satu hal yang harus kita ingat, ketika kita mencari jalan keluarnya dari dunia, maka jalan keluar itu bersifat sementara. Karena ketika kita mencari jalan keluar dari dunia ini, maka kita harus ingat bahwa jalan keluar itu mempunyai batas-batas tertentu. Saudara-saudara, sering kita untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan masalah, kemungkinan kita mencari hiburan-hiburan, kita mencari tempat-tempat yang bisa menyegarkan pikiran kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui bahwa ketika itu berlalu, ketika hiburan itu berlalu, ketika kita kembali dari tempat-tempat yang bisa menyegarkan kita itu, lalu pemikiran kita kembali lagi ke dalam masalah atau pergumulan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini. Tentunya kita diperkenalkan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, dan kekuasaan Allah itu di atas segala-galanya. Bahwa kuasa Tuhan itu berada di dalam tahta yang paling tinggi. Tentunya
kita diajarkan dan kita dipesankan bahwa apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti mengetahui. Dan Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka setiap persoalan yang ada dalam kehidupan kita, satu-satunya jalan keluar bukanlah dari dunia, bukanlah dari alam sekitar, bukanlah dari tetangga. Kalaupun itu kita cari, tetapi ingat, itu hanya bersifat sementara. Namun yang kekal adalah dari Allah Bapa yang kita kasihi. Saudara-saudara yang terkasih, jalan keluar yang ditawarkan oleh Tuhan, pasti itu adalah jalan keluar yang kekal. Dan jalan keluar yang menjanjikan sukacita. Karena Tuhanlah yang menjadikan alam semesta. Karena Tuhanlah yang empunya alam semesta. Oleh karena itu, kita sebagai penghuni alam semesta, kita yang berada di tengah-tengah bumi ini, Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita pikirkan. Sehingga mari kita coba untuk menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang berkarya, biarlah tangan Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita pergumulkan, ketika kita mau bergumul dengan Tuhan, memohon kehadirat Tuhan, maka Tuhan akan menjanjikan segala sesuatunya. Dan Tuhan akan menjanjikan sukacita yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Yesaya 37 ayat 16 ini, Yesaya meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tetapi permohonan Yesaya ini adalah pengenalan pertama kepada Tuhan. Bahwa Yesaya benar-benar mengenal Allah. Bahwa Allah yang memiliki tata yang paling tinggi. Allah yang merupakan Allah Israel dikatakan Yesaya. Karena dia sendirilah yang punya kerajaan di bumi. Dan Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Pengakuan dan pengenalan Yesaya ini membawa kita ke dalam satu pemahaman dan pengenalan yang lebih dalam terhadap Allah itu dalam kehidupan kita. Maka keraguan tidak perlu ada lagi dalam kehidupan kita. Karena Allah sendiri yang menjadikan langit dan bumi ini. Karena Allah sendiri yang menjadikan langit dan bumi dan yang memiliki langit dan bumi. Tentunya apapun yang kita minta dari Tuhan, maka yakinkan bahwa Tuhan memakai apa yang ada di bumi ini untuk alatnya, medianya dalam memberikan pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertama sekali kita harus benar-benar mengenal siapa Allah itu sebenarnya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita pergumulkan saat ini. Mungkin pergumulan kita oleh karena ekonomi. Mungkin pergumulan kita oleh karena sosial atau hubungan atau komunikasi. Kemungkinan pergumulan kita oleh karena sesuatu hal yang kita minta belum terwujud. Sesuatu hal yang kita impikan yang belum terwujud sampai sekarang. Sehingga kita bergumul. Sehingga kita mempunyai satu pergumulan yang berat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, serahkan segala pergumulanmu. Biarlah Tuhan yang berkarya. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Sekalipun kita memohon kepada Tuhan, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dengan apa yang kita minta, dengan apa yang kita pikirkan, sehingga apa yang kita minta kepada Tuhan akan mendatangkan sukacita, dan tidak selamanya apa yang kita minta itu akan terwujud. Tetapi biarlah kita menyerahkan segala sesuatunya, kehendak-Mu lah yang menjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, firman Tuhan menyapa kami pada satu hari ini. Biarlah karya Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Terkadang Tuhan kami tidak mampu untuk mencari jalan keluar ketika pergumulan datang dalam diri kami, dalam kehidupan kami. Sehingga sering kami bingung dan mengalami keraguan-raguan dan mengalami satu tantangan yang sangat berat dalam kehidupan kami. Tetapi Nabi Yesaya memperkenalkan pada saat ini bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi.
tentunya Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan agar senantiasa menyerahkan kehidupan kami. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami pergumulkan, biarlah Tuhan yang berkarya. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin melaksanakan dan melakukan aktivitas kami Tuhan sehari-hari. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menyertai kami dan memberkati kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberikan yang terindah buat kami, sehingga kami pada akhirnya memperoleh sukacita daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan.